Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Jumat 29 Agustus 2025. Termakan gengsi. Kutipan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 26. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Perkenalkan, aku Herodes Antipas. Raja, katanya, berkuasa, katanya lagi. Tapi hari itu, aku tidak merasa seperti raja sama sekali. Di tengah pesta yang penuh sorak dan minuman, aku membuka mulut terlalu lebar. Aku bersumpah dengan pongah dan penuh jumawa bahwa apapun yang diminta oleh anak perempuan Herodias akan kuberikan, apapun itu. Namun ketika permintaan itu datang, bukan permata, bukan separuh kerajaanku, tapi kepala Yohanes Pembaptis. Jantungku terhenti sesaat. Tiba-tiba aku tersadar, pemenuhan janjiku ternyata berakibat fatal. Yohanes orang benar. Aku mendengarkannya dengan hormat. Suaranya keras, tapi jujur. Ada sesuatu dalam dirinya yang menampar hatiku. Ia membuatku sadar bahwa mengambil istri saudaraku adalah tindakan yang bejat, tapi semua mata kini tertuju padaku. Tamu-tamu tak sabar menunggu pemenuhan sumpahku, dan aku memilih menjaga harga diriku dengan menghadiahkan kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Sobat Katolikana, potongan fragmen singkat di atas adalah gambaran peristiwa yang terjadi di masa itu. Tatkala seorang raja yang bernama Herodes Antipas harus menepati sumpah yang diucapkannya di hadapan orang banyak. Meskipun Herodes Antipas seorang raja, namun ternyata tak mudah baginya untuk menghapus gengsi yang singgah di hatinya. Saya membayangkan ketika itu Herodes Antipas merasa malu jika harus menelan ludahnya sendiri. Maka dia pun tetap melaksanakan apa yang sudah diucapkannya. Meskipun sebenarnya dari sudut hatinya yang terdalam, ada penyesalan yang diam-diam tetap menghantui perasaannya sendiri. Sobat Katolikana, pernahkah kita mengalami hal yang sama dengan Herodes Antipas? Membuat keputusan tanpa berpikir panjang dan menyesal pada akhirnya? Dan ketika semua itu terjadi, apa yang kita pilih? Melanjutkan dengan segala konsekuensinya atau berani putar balik? Meski kemudian dibilang plin-plan, lagi-lagi dalam situasi seperti ini, sebagian dari kita akan merasa gengsi untuk mengubah keputusan yang sudah kita buat sebelumnya. Ibarat pepatah lama yang berbunyi, sudah kepalang basah, jadi baiknya sekalian mandi saja. Meskipun sebenarnya kita sudah bisa mengira-ngira hasil akhirnya seperti apa, toh kita kemudian tetap memutuskan untuk jalan terus tanpa lagi peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Situasi demikian memang tidak pernah mudah untuk dijalani, bukan? Dan bisa jadi kondisi tersebut membawa kita dalam kekalutan, apalagi bila kita terpaksa harus menghadapinya sendirian tanpa teman. Namun sebagai murid-murid Yesus, kita harus ingat bahwa ada teman yang selalu kuat dan setia. Dialah Roh Kudus yang senantiasa berjaga, siap sedia membantu saat kita membutuhkannya. Roh Kudus memiliki daya yang luar biasa untuk menuntun kita kembali kepada kehendak Bapa di surga. Dan Roh Kudus saat ini menunggu panggilan kita untuk hadir dan masuk dalam jiwa kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami, terutama dalam situasi yang menyulitkan kami untuk mengambil keputusan yang tepat dan terbaik dalam hidup kami. Biarlah dengan pendampingan-Mu
kami mendapatkan hikmat bijaksana dalam langkah-langkah kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.